Sudah tampil ya materi kita di depan ya, di depan layar handphone kalian. Tampil? Tampil enggak? Halo. Tampil, Oke, tampil. bagus kalau sudah tampil. Oke, silakan perhatikan, dengar ke kalau Pak Tanyo kalian bisa jawab ya. Kita komunikasi di sini. Oke, Pak mulai ya pembelajaran kita hari ini. Melanjutkan yang kemarin kita singgung masalah sedikit tentang advertisement ya di chapter 10. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini lihat ada kompetensi dasarnya ya. Nah, di kompetensi dasar pengetahuan itu di 3.10 itu ada membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait produk dan jasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, lihat di sini ya. Di sini kan ada tulisan beberapa teks khusus dalam bentuk iklan. Nah, makanya kemarin kita singgung dikit masalah iklan ya. Terus juga keterampilannya juga di sini menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks dalam bentuk iklan ya. Pendek dan sederhana terkait produk ataupun jasa, barang ataupun jasa. Nah, advertisements. Nah, itu istilahnya dalam bahasa Inggris itu iklan itu adalah advertisement. Oke, apa sih itu advertisement itu? Advertisement is a public announcement commonly found in a newspaper, television, or internet to advertise something such as product for sale, service offer, or an event. Nah, di sini maksudnya iklan itu adalah suatu pengumuman secara umum yang umumnya ditemukan di newspaper itu adalah koran, television itu adalah TV, or internet, bahkan di internet. Fungsinya apa? To advertise something. Berarti untuk mengiklankan sesuatu. Seperti such as itu seperti product for sale, produk atau barang untuk dijual, service offer, jasa yang ditawarkan, or an event. Bahkan adalah sebuah event. Nah, ini ada social function of advertisement. Nah, fungsi sosial dari sebuah iklan ya. Nah, pertama sebuah iklan itu adalah to persuade the reader to buy or use goods or services being advertised. Jadi, fungsi sosial yang pertama itu adalah mengajak pembaca untuk membeli atau menggunakan barang ataupun jasa yang diiklankan ya. Social functionnya. Yang kedua to announce. Berarti to announce itu untuk mengumumkan kepada publik tentang barang, jasa ataupun sebuah event ya. Yang ketiga itu adalah to offer, untuk menawarkan. Mikrofonnya belum dicolok. Terbalik enggak colokannya? Yang apa? Yang hijau di bawah, yang merah di atas. Oke ke? Nah, itu ada tulisan oke. Oke, kita lanjut ya. Maaf ada gangguan sedikit. Yang keempat adalah to communicate about goods, services, or events with the public. Jadi, fungsi sosial yang keempat itu adalah untuk berkomunikasi secara kepada masyarakat umum tentang barang, jasa, ataupun sebuah event ya. Nah, the generic structure of advertisement. Ada struktur teks iklan. Nah, struktur teks sebuah iklan itu
adanya tujuan. Ngapa sih kita buat iklan? Pasti ada tujuan. The purpose in writing the advertisement, ya. Tujuan dari membuat sebuah iklan itu apakah tujuannya untuk menjual, apakah tujuannya untuk biar orang tahu bahwa kita nih punya iklan nih. Bentar, ada yang mau join sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Uh, Oke. Sampai sini tadi kan. Oke. Struktur teks iklan tadi kan. Yang pertama itu adanya tujuan, ya. Yang kedua itu iklan itu haruslah ada name of product. Jadi struktur teks dalam iklan itu harus kita sertakan juga nama dari produk tersebut atau judulnya. Misalnya judulnya itu Sweetie Orange. Nah, berarti jeruk yang manis misalnya gitu. Sambal ulek itu seperti contoh di buku kemarin kan ada sambal ulek. Nah, sambal ulek Grandma's. Nah, itu nama produknya atau sebuah brandnya, ya, dalam sebuah iklan. Nah, yang ketiga itu iklan itu user, ya. User itu maksudnya di sini adalah pengguna. Iklan itu ditujukan untuk siapa sih? Apakah itu iklan itu ditujukan untuk anak-anak atau iklan itu ditujukan untuk orang dewasa atau juga iklan itu ditujukan kepada masyarakat secara umumnya ataupun iklan itu untuk ke semua orang. Bentar, sebentar. Oke. Nah, language features of advertisement. Nah, bahasa yang biasa digunakan dari sebuah iklan. Yang pertama itu adalah using interesting words. Maksudnya itu adalah menggunakan kata-kata yang menarik. Nah, terus yang kedua adalah using simple words and understandable. Jadi di iklan itu menggunakan kata-kata yang simple dan dimengerti. Using promotion expression itu maksudnya adalah menggunakan ekspresi-ekspresi yang untuk promosi. Kata-kata yang bisa menarik minat seseorang. Terus juga adalah to invite someone to buy the product. Nah, untuk mengajak seseorang untuk memberi produk tersebut. Itu ya, kata-kata iklan itu harus menarik. Kedua juga simple word, menggunakan kalimat yang mudah dan dimengerti. Yang ketiga itu harus ada promotion word agar orang bisa membeli produk yang kita jual. Misalnya kita jual pisang kepok apa kayak itu, bakso setan, bakso anjing, apa bakso apa. Yang penting dianya ada brand yang bisa menarik orang itu untuk membeli sebuah apa yang kita tawarkan. Nah, sesuai dengan tugas kalian kemarin Pak cari kan di internet, buatlah iklan. Misalnya, nah ini ada beberapa contoh. Kemarin ada temanmu yang sudah mengumpulkan iklan. Nah, Pak kasih contoh. Nih, iklannya. Ini dianya tentang Biggie Seafood. Di sini sudah lengkap, ada tempatnya, time and place-nya. Terus juga ada uh, promotion apa? Promotion word-nya, ada selling point-nya di sini. Di sini ada kontak personnya juga. Nah, di sini ada juga delicious soft donut. Nah, berarti mantap nih, donutnya yang mantap, yang lembut, mantap. Nah,
Oke, ini hasil kerja teman-temanmu yang sudah mengumpulkan. Ini juga. Nah, ini ada Milo juga, nih Zulmi sudah mengumpulkan kelas kalian Zulmi. Ini siapa ini namanya nih? Dede Saputra, dia mau jual minuman, drinks. Ini ada donat juga, ini kayaknya donat ini. Oke ya, kalian bisa lihat ya. Nah, lihat di sini. Dalam menganalisa suatu iklan ya, perhatikan, kita harus tahu dulu iklan itu bentuknya goods atau services ya. Iklan itu, jenis iklan itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa ya. Bisa juga berupa kedua-duanya. Contohnya apa sih? Bisa berupa kedua-duanya. Kayak misalnya komputer ya, toko komputer. Oke, di sini menjual alat-alat komputer dan juga bisa untuk memperbaiki komputer. Nah, di situ biasanya kalau kalau iklannya berbentuk seperti itu, biasanya dia menggunakan kedua-duanya ya, barang dan jasa. Dia ada jual barangnya, ada juga jual jasanya. Terus yang kedua, varietiesnya. Lihat di iklan itu, apakah di iklan itu terdapat varietiesnya, ya, terdapat jenis-jenisnya. Misalnya kalau misalnya donat ada rasa coklat, misalnya ada rasa keju, ada rasa apa, rasa durian ataupun rasa-rasa yang lainnya misalnya. Terus juga pricesnya. Dalam kita menganalisa sebuah iklan, pricesnya lihat di situ. Apakah perlu kita mencantumkan pricesnya atau gimana ya? Sebentar. Ini wifi nih ada yang isu dirimu bagi yang agak situ. Tapi HP-nya taruh situ maksudnya. Scan we dulu WA-nya. Iya, pasti sampai. Oke, maaf ya. Oke. Lihat di situ juga ada time and place-nya, waktu dan tempatnya. Waktu dan tempat di sini ya, maksudnya adalah, kapan sih jual baksonya? Apakah sore hari, apakah siang hari? Boleh kita cantumkan, misalnya kita jual bakso dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya kan. Di mana tempatnya? Kita juga sebutkan di jalan apa, kayak kalau misalnya kita jual-jual online. Nah, misalnya, nah ini lihat di sini. Sekarang kan sudah banyak jual-jual online nih. Time and place di sini bisa kalian cantumkan di alamat Gojeknya. Misalnya, you can order it into Gojek. Nah, itu bisa juga itu ya. Place-nya berarti mesannya di Gojek, GoFood ataupun di GrabFood. Nah, itu bisa juga itu kalau kita menggunakan online order ya. Pemesanan secara online, misalnya seperti itu. Terus kontak number or email address. Nah, kontak number atau email address ini kita perlu cantumkan juga dalam menganalisa sebuah iklan. Gunanya apa kontak number dan email address? Ketika sebuah iklan yang kita buat itu, orang misalnya, wih, tertarik nih, macam mana sih mesennya? Nah, itu ada nomor handphonenya ataupun apa, itu ada emailnya, kita bisa nge-email kan ke mereka ataupun kita. Jadi, untuk mempermudah dalam penjualan suatu produk ataupun jasa kita ya, dengan mencantumkan kontak number ataupun email address. Nah, yang paling penting adalah selling point atau promotion word. Bagaimana sih cara kita untuk mempromosikan iklan kita tersebut? Nah, ya, kata-kata yang bagaimana, atau misalnya beli satu gratis satu. Nah, itu juga termasuk selling point ya. Atau beli 10, diskon 50%. Nah, itu bisa juga itu. Itu bisa juga promotion word-nya. Dengan kita memberikan suatu promosi ataupun diskon. Nah, namanya juga promosi. Jadi kata-kata yang yang apa namanya, menggugah hati orang untuk membeli.
suatu produk yang kita tawarkan. Nah, di sini Pak ada contoh. Ada beberapa contoh tentang iklan di buku kalian kan ada juga contohnya. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh yang dari Pak sendiri, Pak cari. Apa Bu? Kalau wifi dinas lagi gangguan, enggak tahu ngapo. Ya pakai wifi yang SMP Rimo. Oh iya. Ya udah sampai di sini, agak di luar dikit atau di situ nah. Udah sampai. Nah, Ibu tegas itu connect ke bawah dikit. Sudahnya scan dulu dengan ngembek sinyalnya dulu maksud aku. Sinyal sampainya. Hmm? Iya, disdik percuma, disdik gangguan, enggak baca login dia. Enggak bisa login. Nah, udah cukup bisa. Bisa 2 giga. Lebih baik datanya. Iya, WA-nya kurang masuk sinyalnya. Kau print dulu file di situ selembar mancingnya, baru kau print di sini. Oke, lihat di sini ya. Example ada beberapa contoh. Di sini ada Helen Baker sama Quiz Night. Ya. Di sini lihat kita teliti dulu jenisnya. Helen Baker. Pertama jenisnya apa sih jenisnya di Helen Baker sini? Nah, kita bisa lihat juga ya jenisnya di sini apakah tadi barang tadi goods ataukah services. Kita lihat di sini. Oh, ini berarti Helen Bakers ini termasuk adalah goods, barang kan? Lihat di situ. Nah, ada nggak jenis varietiesnya di sini? Varietiesnya. Kita lihat jenisnya di iklan tersebut. Apa, Bu? Udah masuk lagi, Bu? Bentar ya, nak. Itu lah, taruh situ lah info. Aduh, sorry banyak gangguan ini asal lepak lah di sini nih. Harap maklum ya. Halo. Halo, ya Pak. Harap maklum ya. Ya Pak. Oke, kita lanjut lagi ya.
Tadi lihat di situ kan. Nah, lihat varietiesnya ada enggak di kue itu ada varietasnya enggak? Lihat di situ. Kalau kita mengartikan satu-satu kata ini, kita akan menemukannya. Lihat di sini. Kalau Pak menemukannya di sini, varietiesnya di sini. Multiply flavors in one cake. Nah, jadi ada banyak rasa. Berarti varietasnya jenisnya itu ada banyak rasa di satu kue. Berarti banyak rasanya di kue tersebut. Nah, terus iya, iya, iya. Biar sinyalnya itu, ini Bu Mena, sinyalnya bagus. Connect dulu ke SMP Rimo. Scan WA-nya ke sana. Sudah, nah sinyal. Taruh HP-nya di situ, malah connect. Jangan di stick SMP Rimo. Yang SMP Rimo. Pindah ke bawah, Bu. Nah, ke SMP Rimo nah. Connect ke sana. Ke sana, Bu. Nah, taruh HP sempel ke situ dulu. Connect enggak? Ah, iya. Aku kok. Iya, taruh situ biar bagus sinyalnya. Nah, masuk sedikit jadi. Nah. Nah, Bu. Kita tunggu mbak sinyalnya, Pak. Ah, fokus lah ngajar situ. Itu connect terus kan WA-nya di situ. Tidak muter-muter. WA-nya tidak muter-muter itu. Oke, lanjut lagi. Kita lihat, kita analisa lagi iklan ini. Harganya di pricesnya di situ ada enggak? Di Helen Bakers. Ngeblur, Pak. Ada ya? Berapa harganya di situ? Harganya berapa? Kabur ya? Ngeblur. Iya. Ngeblur. Bentar, ngeblur. Kalau ngeblur cak mana ya? Bentar. Nah. Oke, lihat di sini ada enggak harganya? Masih ngeblur, Pak. Oh, masih ngeblur. Oke, tunggu bentar berarti kalau masih ngeblur. Oke, Pak baca ke ya karena ngeblur tadi. Oke, di sini lihat ada harganya di sini di warna di kursor Pak ini lihat di sini. $45. Jadi harganya itu ada $45 harganya. Nah, waktu dan tempatnya ada nggak di sini time and place-nya? Lihat di sini time and place-nya. Maksudnya waktu dan tempatnya. Di sini time-nya tidak disediakan tapi ada place-nya. Lihat di situ place-nya itu visit www.helenbakers.com. Nah, ini merupakan berarti kue ini dijual secara online ya. Jadi time and place-nya itu kita bisa menggunakan sebuah website. Misalnya kita punya website itu place-nya. Tapi kalau misalnya kita cuma jualnya di sekitaran misalnya di tempat tinggal kalian, kita tidak perlu website, tapi kita perlu alamat ya, alamat di mana sih kita bisa dapat pacak beli kue ini kan, kita kasih alamatnya di iklan kita tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kontak number. Nah, kontak numbernya di sini disediakan. Lihat di situ, call us at 123456789 and 0. Jadi kita telepon kita ke nomor ini. Jadi itulah kontak numbernya. Di situ lihat juga yang terakhir analisa kita di iklan Helen Bakers ini ada selling points-nya atau promotion words-nya. Lihat di situ promotion words-nya itu banyak ya ada di situ. Ada juga ini get a 10 discount on this special cake on your birth month. Maksudnya di sini dapatkan diskon 10% spesial pada bulan lahir Anda. Nah, itu termasuk
kata Pak tadi, selling point, promotion word-nya di situ. Terus juga lihat di situ ada juga promotion word-nya di situ. It's our best seller. Nah, itu juga termasuk promotion word-nya. Terus juga di situ 100% sweet and tasty. 100% manis dan berasa katanya. Nah, itu juga deliver fresh on and on time katanya. Maksudnya itu pengirimannya itu tepat waktu dan masih fresh. Award winning recipe. Nah, maksudnya di situ resepnya tiada tanding. Oke? Itu untuk iklan Helen Bakers. Nah, di sini lihat ada iklan tentang quiz ya. Quiz night. Nah, di situ dalam menganalisa juga kita berpedoman yang ini juga ya. Jenisnya apa? Pertama, kalau misalnya kuis-kuis itu biasanya jenisnya itu adalah jasa ya. Set services ya biasanya. Atau kita sebut juga biasa sebuah event. Kalau untuk ini. Terus varietiesnya di situ tidak ada, untuk jenisnya tidak ada. Lihat di sini jenisnya. Bentar, kita lihat di sini untuk siapa, apakah untuk umum ataupun nih, prepare to lose your mind and hold you. Oke, jenisnya tidak ada, berarti ini untuk semua. Misalnya kalau misalnya disebutkan kalau biasanya ya untuk quiz, this is for junior high school and senior high school. Nah, itu untuk SMP dan SMA. Nah, itulah varietiesnya ya, jenisnya. Oh, quiz ini berarti untuk SMP dan SMA. Tapi di sini lihat di sini tidak disebutkan untuk siapa quiz ini. Untuk umum berarti ini varietiesnya untuk umum. Atau kita bisa sebut juga unavailable. Price-nya ada nggak di sini? Price-nya, harganya. Oh, di sini ada ya. Kalau kita mau ikuti kontes ini, kontes kuis ini yang diadakan hari Jumat jam 7 malam ini, per timnya itu ada orang 4, per timnya itu harganya $40. Nah, terus juga time and place-nya di situ. Time and place-nya juga ada di situnya. Di time-nya adalah jam 7 malam ya. Di situ lihat Friday 13 June jam 7 malam. Terus juga di mana place-nya ada di Darfield High School Hall di lapangan SMA Darfield ya, maksudnya di situ. Terus kontak numbernya di situ lihat tidak ada, berarti kita langsung datang ke Darfield High School tadi ya, ke SMA Darfield untuk kita membeli tiket untuk ikut kuisnya. Terus juga selling point atau promotion word-nya. Nah, selling point promotion word di sini kita bisa lihat di sini. Prepare to lose your mind. Siapkan, jangan sampai kehilangan akal Anda. Wow. Oke, untuk iklan selanjutnya di sini ada juga bentuk jasa ya. Bentuk jasa di sini ada Balaji Central, itu adalah sebuah hotel ya. Terus juga ada di sini Computer Doctor. Nah, iklan bentuk jasa juga di sini ya. Computer Doctor, di sini complete range of services for PC Mac and network. Jadi jasanya di sini adalah untuk menservis PC komputer Mac dan jaringan Mac jaringannya. Di situ ada kontak numbernya, kita bisa lihat. Di situ ada time and place-nya. On-site berarti place-nya di situ ada di website. Berarti kan di sini on-site service 7 days a week. Jadi 7 hari seminggu. Berarti dia buka terus. Mana websitenya? Di sini www.computerdoc.ca. Nah, jadi time and place-nya di sini ya. CA ini berarti dia bukanya setiap hari.
Promotion word-nya apa? Di sini lihat best rated in Toronto. Harga terbaik di Toronto. Nah, itu termasuk juga promotion word-nya atau sharing point-nya. Berarti kalau kita menggunakan jasa computer doctor ini kemungkinan lebih murah seperti itu ya. Kalau dianya bilang di sini best rated in Toronto. Harganya terbaik di Toronto. Berarti lebih murah ya. Ada berarti selling point-nya itu ada. Oke, terus juga di sini varieties-nya, jenisnya tadi kita lihat ya. Services for PC Mac and network. Apa sih jenisnya di sini? Dia memperbaiki PC dan PC komputer PC, Mac dan jaringan. Berarti jenisnya itu adalah services for PC Macs and networks. Nah, itu seperti itu varieties-nya. Time and place-nya on-site service 7 days a week www.computerdoc.ca. Kontak numbernya juga di sini ada, lihat di sini ada nomor handphone, nomor teleponnya. Ada dua nomor teleponnya. Yang pertama itu 416-892-5925. Yang keduanya 905-709-5925. Oke. Berarti ada ya di ini cara kita menganalisa sebuah iklan yang tugas yang pernah kalian kerjakan itu. Oke, thank you very much for your great attention. Jangan lupa seminggu lagi tugas kalian itu akan dikumpulkan ya. Sudah Ya, galau Pak. belum? Dea sudah? Tanti belum, Pak. Tanti, Mia, Belum. Abriti Angga, Isra ya. Jangan lupa ya tugasnya dikumpul ke seminggu lagi. Nah, terakhir tanggal 30. Tanggal 30, tanggal 5 kalian sudah ujian sekolah. Pak cuma ngingeti kalian tanggal 5 ujian sekolah. Jadi tugas-tugas beresilah dengan guru-guru lain selain Pak. Kalaupun yang belum dengan Pak, beresilah Pak. Yang mana lagi Pak? Tugas aku yang belum. Boleh tanya dengan Pak. Oke. Beres-beresilah sebelum kalian ujian sekolah yang akan diadakan pada tanggal 5 April nanti. Jadwalnya nanti akan dibagikan kepada kalian melalui wali kelas kalian masing-masing. Ya. Oke.